penilaian afektif itu, karakter itu nggak hanya di pelajaran PPKN ya Ibu Bapak, pasti di setiap pelajaran juga pasti ada tentang penilaian afektif. Sila-sila sebelumnya dalam Persatuan Indonesia ini terkandung bahwa negara adalah merupakan suatu persekutuan hidup bersama, ada wawancara, dan biasanya kalau wawancara ini mungkin hal yang krusial ya Bu dipakainya, misalnya ketika ya tadi anak sering terlambat atau anak tidak pernah mengerjakan PR, pasti otomatis kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adistiana Pitaloka. Di sini saya sebagai anggota dari Ibu Ketuanya, Ibu Linda Zakia. Kebetulan beliau ada keperluan, jadi saya wakilkan. Dengan judul yaitu pelatihan penilaian afektif nilai-nilai Pancasila sebagai karakter bangsa pada pembelajaran PPKN Sekolah Dasar Wilayah Kecamatan Karangpawitan, Garut, Jawa Barat. Sebetulnya penilaian afektif itu, karakter itu nggak hanya di pelajaran PPKN ya Ibu Bapak, pasti di setiap pelajaran juga pasti ada tentang penilaian afektif. Hanya saja kita fokus kepada PPKN aja. Sebelum ini dulu penilaian afektif itu yaitu penilaian yang mencakup karakter, perilaku seperti sikap, perasaan, emosi, minat, dan nilai. Pada penerapannya penilaian afektif ini selama pembelajaran itu bisa dianggap sulit dan rumit dibandingkan dengan asesmen domain lainnya, karena kan kalau karakter itu kita harus meneliti ya Ibu Bapak ya, tidak bisa kayak kalau asesmen kan itu udah ada angka hasilnya, dan kalau sikap kan kadang hari ini anak-anak tiba-tiba baik terus besoknya tiba-tiba berubah. Jadi benar-benar nilai afektif itu harus kita dari awal sampai akhir itu harus kita benar-benar teliti, dan benar-benar kita harus memperhatikan siswanya itu satu persatu. Jadi tidak bisa hanya dinilai dalam satu hari. Jadi kalau penilaian afektif khususnya karakter ini benar-benar harus satu semester baru kita ketahuan ya Bu, anak itu bagaimana sikapnya, perilakunya, emosinya, dan lain-lainnya. Terus kemampuan afektif ini bagian dari hasil belajar siswa yang sangat penting keberhasilan pembelajaran pada ranah kognitif dan psikomotor, dan sangat ditentukan oleh kondisi afektif siswa. Jadi ketika afektif siswa tersebut baik, dan itu akan berpengaruh pada nilai hasilnya, hasil pembelajaran seperti apa. Kita diberi contoh ketika anak misalnya moodnya lagi nggak bagus, otomatis kadang pembelajaran juga ketika belajar mereka ngantuk atau tidak mau mengerjakan. Jadi afektif ini salah satu faktor pendukung untuk keberhasilan belajar anak-anak di sekolah. Selanjutnya, karakteristik yang sangat penting dari nilai afektif adalah sikap, minat, konsep diri, dan nilai. Ini mungkin Ibu Bapak juga sudah pada tahu, ketika kita di hasil akhir belajar itu pasti kita ada penilaian afektif. Itu selalu ada Ibu dari dulu, walaupun kurikulum apapun pasti untuk penilaian afektif pasti ada. Tingkatan kemampuan ranah afektif, sikap, dan nilai. Menurut Krathwohl ada 5 tingkatan. Yang pertama ada menerima, menanggapi, menghargai, mengatur diri, dan menjadikan pola hidup. Ini benar-benar runtutan sikap dan nilai dalam penilaian ranah afektif. Ya, enggak apa-apa Ibu. Nah, kita sangkut pautkan dengan nilai-nilai Pancasila yang ada pada pembelajaran PPKN. Sudah diketahui semua bahwa Pancasila itu dasar dari falsafah negara Indonesia dan ideologi negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila pada dasarnya ada nilai-nilai yang mendasar yang dijadikan aturan kita sebagai warga Indonesia dari norma-norma yang berlaku di masyarakat di negara Indonesia. Khususnya kita juga sama ya Bu, karena Garut juga Indonesia, semua Indonesia. Jadi kita punya dasar nilai untuk melakukan apa-apa. Jadi nilai-nilai Pancasila itu tujuannya pembentukan nilai moral yang sesuai dengan nilai Pancasila perlu ditanamkan kepada anak dari sejak dini untuk mempersiapkan anak sejak kecil dalam mengembangkan sikap dan perilaku didasari nilai-nilai Pancasila. Otomatis kalau anak-anak itu pasti meniru kita ya Bu, untuk berbagai sikap. Pasti ketika anak masih kecil, ketika kita mencontohkan hal yang baik, pasti anak pun meniru. Dan lingkungan itu sangat berpengaruh untuk karakter anak-anak ke depannya. Jadi ketika kita dari kecil sudah mendisiplinkan anak,
sudah membuat contoh-contoh aturan-aturan yang untuk anak-anaknya ke depannya agar berperilaku sesuai dengan aturan-aturan sesuai nilai-nilai Pancasila. Sebuah negara bangsa yang majemuk seperti Indonesia membutuhkan nilai bersama yang dapat dijadikan nilai peringkat titik temu jati diri bangsa dan sekaligus nilai yang dianggap untuk diwujudkan. Karena kita ini sila-sila dalam Pancasila mungkin semua pasti sudah tahu. Dari sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini kita bahas sesuai dengan nilai afektif, nilai-nilai Pancasilanya. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan HAM harus dijiwai dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa menurut sila pertama. Yang kedua, kemanusiaan yang beradab. Dan sila ini terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Oleh karena itu dalam kehidupan kenegaraan, terutama dalam peraturan perundang-undangan, negara harus mewujudkan tercapainya tujuan keinginan harkat dan martabat, terutama HAM yang harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, persatuan Indonesia, walaupun sedikit tapi ini maknanya lebih banyak dari sila-sila sebelumnya. Dalam persatuan Indonesia ini terkandung bahwa negara adalah merupakan suatu persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk warga yang berupa suku, ras, kelompok, golongan maupun kelompok. Oleh karena itu perbedaan adalah bawaan kodrat manusia dan merupakan ciri khas. Itu udah wajar ya Bu, kayak misalnya ini di Garut adatnya Sunda banget, di Jakarta juga beda. Ketika kita ketemu kita jadi sama-sama belajar. Kalau di Garut seperti ini, kalau di Jakarta seperti ini. Jadi kita harus tetap menghargai ciri khas dari masing-masing tersebut gitu. Perbedaan bukannya untuk diruncingkan menjadi konflik dan menjadi permusuhan, melainkan diarahkan pada suatu sintesa yang saling menguntungkan, yakni persatuan dan kehidupan bersama untuk mewujudkan tujuan bersama. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai filosofis yang terkandung di dalamnya adalah bahwa hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sikap kodrati manusia sebagai makhluk kelompok manusia, makhluk Tuhan yang Maha Esa yang dalam suatu wilayah negara. Rakyat adalah merupakan subjek, oleh karena itu rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Dalam sila kerakyatan ini terkandung nilai-nilai demokrasi secara mutlak yang dilaksanakan dalam hidup negara. Maka nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila kerakyatan yaitu yang pertama, adanya kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab terhadap masyarakat bangsa maupun moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Dan yang terakhir, menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bangsa yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan yaitu bangsa yang memiliki komitmen dan sikap untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan merupakan karakteristik pribadi bangsa Indonesia. Karakter berkeadilan sosial seseorang tercermin antara lain dalam perbuatan yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, sikap adil dan menjaga keharmonisan antara hak dan kewajiban, hormat terhadap hak orang lain. Ini untuk cara penilaian ranah afektif pada nilai-nilai Pancasila. Barusan sudah dikilas sedikit tentang arti dan makna nilai-nilai Pancasila. Mungkin kan Bapak Ibu semua pasti sudah diaplikasikan dalam pembelajaran, dalam penilaian. Jadi mungkin cara-cara ini yang pertama adalah pengamatan langsung, ada wawancara atau angket kuesioner, teknik proyektil dan pengukuran terselubung. Untuk pengamatan langsung dengan memperhatikan
mencatat sikap dan tingkah laku siswa terhadap sesuatu benda, orang, gambar atau kejadian. Nah mungkin pengamatan langsung ini yang sering kita pakai ya Ibu Bapak ya, karena ini kan dari anak datang sampai anak pulang kita full ya bersama anak, jadi otomatis kita tahu bagaimana penilaian untuk anak ini, bagaimana untuk penilaian untuk anak ini. Jadi emang pengamatan langsung itu tidak bisa dalam sehari kita mengamati langsung ada nilainya. Seperti misalnya Ibu Bapak ketemu saya dalam hari ini, otomatis Ibu Bapak belum bisa menilai saya, oh si Ibu ini kok orangnya kayak ini, itu nggak bisa ya Bu, karena pengamatan itu nggak bisa kita cuma sehari. Terus saya ketemu Ibu, oh si Ibu ini kayaknya kayak gini, dan nggak bisa, itu nggak bisa, itu kita butuh waktu yang lama untuk mengamati tingkah laku seseorang. Kedua, wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan terbuka atau tertutup. Nah, biasanya kalau wawancara itu untuk anak-anak yang misalnya sering terlambat, pasti kita pasti wawancara dengan Bapak Ibu, nggak mungkin bisa terlambat itu lebih dari 3 kali, pasti kan kita otomatis pengen nanya kenapa terlambat, terus apa di rumah nggak ada yang menyiapkan, atau misalnya di rumah nggak ada orang tuanya jadi serba sendiri, itu pastikan ada wawancara. Dan biasanya kalau wawancara ini mungkin hal yang krusial ya Bu dipakainya, misalnya ketika ya tadi anak sering terlambat atau anak tidak pernah mengerjakan PR, pasti otomatis kita baru wawancara itu anak. Gak mungkin dong kalau sehari doang terlambat, bisa jadi besoknya enggak, kecuali Senin, Selasa, Rabu terlambat baru kita tanya anak itu. Yang ketiga, angket dan kuesioner merupakan suatu perangkat pertanyaan atau isian yang sudah disediakan pilihan jawaban baik berupa pilihan pertanyaan atau pilihan yang bentuk angka. Biasanya ini kayak ini ya, tes, kita mau tes psikologi kayak gitu kan, itu udah ada instrumennya, itu kita otomatis jujur terhadap diri sendiri, itu penilaian kita yang jawab, kita yang tahu hasilnya gitu. Jadi kalau angket atau kuesioner ini mungkin ketika ada tes IQ anak-anak, biasanya dulu waktu saya SD ada tes IQ di sekolah, itu kan kita ngisi ya Bu, ada hasilnya di akhir, ada berupa hasilnya angka. Oh dari tes IQ saya cuma segini, oh saya minatnya ke bidang ini, oh saya kurangnya ke bidang ini. Nah terus teknik proyektil merupakan tugas atau pekerjaan objek yang belum pernah dikenal siswa, ini biasanya mungkin oleh guru ya yang dipakainya. Yang terakhir itu pengukuran terselubung, merupakan pengamatan tentang sikap dan tingkah seseorang di mana diamati tidak tahu bahwa sedang diamati. Ini juga biasanya sering ya Bu, biasanya mungkin kepala sekolah mengamati guru-guru, oh ibu ini datangnya misalnya terlambat atau enggak, ini biasanya kan kepala sekolah mengamati ya Bu, itu udah pasti ya. Itu pasti diamati oleh, itu namanya pengukuran terselubung. Jadi ada beberapa penilaian ranah afektif untuk khususnya buat nilai-nilai Pancasila yang ada di sekolah ini. Mungkin yang sering dipakai yang pertama, dan sebenarnya semuanya suka dipakai, mungkin yang lebih sering mungkin yang pengamatan langsung. Sekian mungkin dari paparan yang nilai-nilai Pancasila, mungkin karena ini materinya tidak terlalu rumit, jadi emang sedikit. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Sekian. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin ditanyakan atau mau dilanjut ke yang selanjutnya aja. Oh, lanjut aja. Siap Bu. Sekian, terima kasih ya Bapak Ibu. Mohon maaf atas atau apabila ada yang salah atau dalam itu nanti kita belajar bareng-bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.